Kita adalah peserta Sosial Youth Camp 2015 Tim B. Silakan saksikan video kami. Check it out. Hai kawan-kawan Senusantara, perkenalkan, nama saya Teresia Novadelin. Saya bersekolah di SMA Negeri 9 Surabaya, Tim B. Saat ini saya duduk di kelas 12 dengan jurusan IPS. So, let's go. Di SMA Negeri 9 Surabaya ini, saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS saat saya duduk di bangku kelas 11. Dan di kelas 10, saya menjabat sebagai bendahara OSIS. Saya sangat suka berorganisasi. Saya tergabung dalam ekstrakurikuler Paskibra dan Si Kerahanan Islam, serta dalam program lingkungan hidup atau Ekosongo. Di kelas 12 ini, saya masuk ke dalam kelas IPS unggulan, dan dari kelas 10 serta kelas 11, saya selalu menjadi 3 besar di kelas. Harapan saya mengikuti Sosial Youth Camp 2015 kali ini agar saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dapat membanggakan bangsa dan negara dan alma mater. Saya Hanif Mutasada dari SMA Negeri 9 Surabaya, Tim B. Sedang bersekolah di SMA Negeri 9 Surabaya, kelas 12 jurusan IPS. So, di Pusat Surabaya, sekarang berada di kelas 12 jurusan IPS. Bangga menjadi IPS, menjadi generasi terdepan. Selain menjadi siswa aktif di SMA Negeri 9 Surabaya, saya juga menjabat sebagai ketua kelas 12 IPS 1. Kelas yang 3 tahun saya jabati sebagai seorang ketua kelas dan wakil ketua kelas. Di sini saya berperan sebagai penghubung antara siswa dengan... Hai kawan-kawan Senusantara, perkenalkan nama saya Sandra dari SMA Negeri 9 Surabaya, Tim B. Sekarang saya duduk di kelas 12 jurusan IPA. So, let's go! SMA Negeri 9 Surabaya merupakan alma mater saya. Saat saya kelas 10, saya menjadi wakil ketua MPK. Dan di kelas 11, saya menjadi ketua kader lingkungan Ekosongo. Prestasi yang pernah saya raih yakni juara 1 pemilihan pelajar pelopor Surabaya tingkat SMA SMK 2014, juara 3 lomba karya tulis ilmiah tahun 2015, dan alhamdulillah saya pernah mendapat piagam penghargaan pada Hari Pendidikan dan Adi Siswa Fiesta yang langsung diberikan oleh Wali Kota Surabaya. Harapan saya dengan mengikuti Sosial Youth Camp 2015 yakni dapat menambah pengetahuan seputar ilmu sosial yang diharapkan bermanfaat bagi kehidupan saya dan dapat mengunggulkan alma mater, Kota Surabaya, dan Indonesia tercinta. nggak penting lah orang korupsi itu, sampah masyarakat. Menurut saya adalah korupsi itu adalah menggunakan hak orang lain, tapi untuk menggunakan diri sendiri. Dapat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Itu dimulai dari hal yang kecil. Contohnya itu gimana ya? Kayak misalnya kita dikasih duit orang tua. Nah, gimana caranya kita harus bisa manfaatin uang itu dengan baik, bukan malah dipergunakan yang enggak. Jadi kalau tujuannya A, jangan sampai meleset ke B. Korupsi di era ini adalah mungkin kita harus berusaha belajar sebaik mungkin dari pemimpin kita sekarang supaya di masa kita yang akan datang nanti kita bisa lebih baik dari mereka. Untuk menghadapi korupsi pada zaman ini itu mulai dari hal yang kecil dulu. Contohnya adalah tidak menyontek, juga kita berbakti pada orang tua, habis itu membuang sampah pada tempatnya. Juga pada saat itu kita dapat pada kan pemuda-pemuda ini pada saat pemilu ini akan berdampak pada namanya korupsi, yaitu dimana waktu nanti pemilu kita tidak termakan dengan ada namanya uang. Jadi kita memilih karena salah satu dari anggota dan satu dari calon pemilu memberi uang atau memberi imbalan. Tapi kita memilih dari hati nurani sehingga kita tidak menyebar sifat korupsi di antara kita. Kita berbeda, tapi kita bisa tetap menjadi satu. Sebuah pandangan negara yang membuat bangsa Indonesia itu semakin bersatu dan semakin kokoh ke depannya. Jangan menjadi orang provokator antar agama. Itu dimulai dari saat kita berorganisasi, saat kita berkelompok. Kita tidak memaksa orang lain untuk mematuhi kepercayaan kita atau kepercayaan mereka. Jadi kita tetap membiarkan mereka melakukan agama sebagaimana dia kehendaki, dan kita juga melakukan sebagaimana yang kita kehendaki untuk mencapai suatu toleransi.